Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke 1611 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami dengan firman-Mu, puaskan kami, agar kami terus berakar kuat, bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Kami menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan yang begitu berat di depan kami. Tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami kuat karena firman Tuhan ini, sehingga kami terus berbuah. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami siapkan hati kami untuk ditaburi firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini, Adam masih sendiri, Hawa belum ada, saudara. Makanya di ayat 18, firman Tuhan ini berkata, saya akan bacakan dalam terjemahan Alkitab versi mudah dibaca, yang berkata begini. Kemudian Tuhan Allah mengatakan, aku lihat bahwa tidak baik manusia itu sendirian. Aku akan membuat teman baginya, seorang yang cocok padanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat bahwa Adam hanya sendirian. Dan itu bagi pandangan Tuhan tidak baik. Tuhan kemudian turun tangan untuk mencarikan Adam pasangan hidup yang sepadan, yang sama, yang seimbang dengan Adam. Perhatikan ayat 19 dan ayat 20. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat
bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Amin. Di ayat ini kita dapat melihat bahwa Allah turun tangan dalam mencari pasangan yang sepadan buat Adam. Tuhan membentuk dari segala macam binatang untuk apa? Untuk dijodohkan dengan Adam dalam tanda kutip. Tapi perhatikan ayat 20 kalimat terakhir. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang apa? Yang sepadan dengan dia. Mungkin waktu Tuhan menciptakan orang utan, kemudian Tuhan bawa kepada Adam, tapi Tuhan melihat ini juga tidak sepadan. Tuhan ciptakan gajah, kuda, buaya, tapi tetap sama. Tidak sepadan dengan Adam. Semua binatang yang diciptakan Tuhan itu dibawa kepada Adam, tapi tidak sepadan dengan Adam. Tapi Tuhan kita tidak pernah kehilangan akal. Tidak pernah kehabisan ide, saudara. Amin. Perhatikan ayat 21 dan ayat 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa. Amin. Tuhan selalu punya cara untuk menyediakan sesuatu buat kita. Tuhan selalu punya cara untuk mengadakannya buat kita, anak-anaknya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan proses penciptaan perempuan. Tuhan membuat Adam itu tidur. Mungkin kalau di dunia kedokteran nih, Adam ini sudah dibius. Makanya dia tidur, saudara. Lalu Tuhan melakukan operasi mendadak. Saya percaya ini operasi yang pertama yang terjadi di dunia. Tuhan melakukan operasi mendadak kepada Adam dengan cepat dan senyap seperti motor rider, cepat, senyap, tepat. Salah satu tulang rusuk Adam diambil Tuhan untuk dijadikan bahan dasar untuk menciptakan seorang perempuan yang kemudian menjadi istri Adam yang sepadan dengan Adam. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah perempuan itu jadi, sadarlah Adam. Lalu Adam berkata di ayat 23, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini saya menangkap bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan jauh dari apa yang kita pikirkan, Tuhan sudah menyediakan buat kita. Saya percaya Adam belum kepikiran untuk kawin-mawin. Saya percaya Adam belum kepikiran sampai ke sana, betul? Tapi sudah perhatikan, Tuhan sudah tahu apa yang Adam butuhkan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah pernah nonton film Tarzan? Tarzan ini kan ceritanya dia dibesarkan oleh gorila. Karena Tarzan dibesarkan oleh gorila, maka dia berperilaku seperti gorila. Karena dia dibesarkan di hutan belantara, makanya tidak heran kalau Tarzan tidak pernah melihat manusia, apalagi perempuan. Ketika dia pertama kali bertemu dengan Jane, Tarzan kaget dan heran. Betul, Jane itu manusia sama dengan Tarzan, tapi yang membuat Tarzan heran, Tarzan
berbeda bentuk atau berbeda kelamin dengan Jane. Belakangan, Tarzan baru tahu kalau dia dan Jane itu betul-betul sama-sama manusia, tetapi berbeda jenis kelamin. Betul? Akhir cerita dari Tarzan ini, Tarzan dan Jane menikah dan mereka menjadi pasangan yang berbahagia. Saudara yang jomblo, dengarkan saya. Tarzan yang hidup jauh di hutan belantara. Tuhan kirimkan jodoh buat dia, betul? Apalagi saudara yang tinggal di kota, di desa, dimanapun saudara berada saat ini, saudara masih jomblo, percayalah, Tuhan pasti kirim jodoh yang terbaik buat saudara. Amin. Haleluya. Jangan menyerah saudara, karena mungkin sudah umur dan tiap kali ketemu dengan keluarga, dengan teman, mereka selalu tanya dan membuat saudara stres, membuat saudara nggak nyaman. Kapan nikah? Dengar baik, jangan menyerah dengan keadaan. Karena saudara sudah tidak tahan, malu ditanya terus, kapan menikah, akhirnya saudara putus asa. Saudara berpikir bahwa waktu terus berjalan, Pak Pendeta, umur terus bertambah. Mumpung ada yang suka sama saya, Pak Pendeta, biar aja dia tidak seiman. Yang terpenting saya laku dulu, Pak Pendeta. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan menyerah dengan keadaan. Kalau saudara percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengirimkan orang yang paling terbaik, yang tepat buat saudara. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Pada akhirnya, saudara yang percaya kepada Tuhan akan ketemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Amin. Haleluya. Sampai akhirnya saudara akan berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Amin. Haleluya. Ayat 24 dan ayat 25. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini memberikan kita informasi bahwa Tuhan memberkati keluarga pertama di Eden. Amin. Sudah perhatikan ayat 24 dan ayat 25. Ada peralihan kata di sana. Tadinya masih memakai kata perempuan. Tapi di ayat ini berubah menjadi kata istrinya. Artinya Tuhan memberkati pernikahan Adam dan Hawa. Sehingga keluarga yang pertama ini menjadi sah, menjadi suami dan istri. Makanya di ayat ini dikatakan istrinya. Kata istrinya itu orang baru disebut istrinya kalau dia sudah menikah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa Tuhan berkenan memberkati keluarga, memberkati hubungan laki-laki dan perempuan. Tuhan memberkati ketika mereka maju di hadapan Tuhan, mengikat janji setia hingga maut memisahkan. Tuhan memberkati pernikahan itu. Amin. Ayat 24 ini memberikan pemahaman yang benar secara alkitabiah bagi saudara yang mau menikah. Maknanya seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Artinya, saudara yang menikah harus mandiri. Jangan tinggal di perumahan Perum Mertua Indah Permai. Saudara harus mandiri. Tujuannya supaya saudara bisa mengalami kedewasaan dalam rumah tangga. Susah senang tetap bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tinggal sama orang tua, seharusnya saudara ribut, saudara akhirnya tidak keluar emosi, akhirnya itu menyakitkan saudara. Padahal pertengkaran-pertengkaran kecil yang terjadi dalam rumah tangga itu adalah proses Tuhan untuk mendewasakan suami dan istri. Tapi karena tinggal di mertua, saudara, akhirnya emosi itu nggak keluar, sehingga itu menjadi sakit. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang alkitabiah adalah seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya.
Tujuannya supaya saudara mengalami proses-proses dewasa di sana. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya sejak menikah dengan istri saya langsung sendiri dengan istri saya. Kita nggak tinggal satu dengan orang tua, enggak. Harus mandiri. Karena di sana kita mengalami proses penyatuan. Yang dua karakter, dua orang yang berbeda menjadi satu. Ibarat dilas, saudara. Untuk menyatukan besi satu dengan besi yang lain, itu harus dilas. Dan itu sangat menyakitkan, betul? Untuk menjadi satu memang harus melalui proses yang menyakitkan. Tapi percayalah, proses itulah yang akan mengikat kuat hubungan suami dan istri. Sehingga mereka yang tadinya dua orang yang memiliki karakter yang berbeda akan menjadi satu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara, yang jomblo. Dengar ini, yang jomblo, yang belum punya pasangan, atau saudara yang sudah menjalin hubungan tapi belum menikah. Firman Tuhan dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kalau saudara sampai sekarang ini belum memiliki pasangan, itu mungkin saudara menutup pintu hati saudara. Sehingga saudara sepertinya tertutup jodoh. Saya mau kasih satu ilustrasi buat saudara. Ada seorang pelaut yang mencari pasangan hidup, mencari jodoh. Dia berkeliling dunia untuk mencari orang yang tepat untuk menjadi pasangan hidupnya. Dia sudah 7 kali berkeliling dunia, tapi dia tidak menemukan seseorang wanita yang menjadi pasangan hidupnya untuk menjadi istrinya. Dia tidak temukan. Karena dia sudah lelah, saudara, keliling dunia. Akhirnya dia pulang ke kampung halamannya. Lama dia mencari, saudara. Akhirnya apa, saudara? Dia ketemu dengan pasangan hidupnya yang tidak lain, tidak bukan. Adalah tetangganya sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, orang ini tadinya sudah berkeliling dunia mencari pasangan hidup, tapi ternyata kekasih hatinya ada di sekitar dia. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saudara tadi saya katakan sudah lama menutup diri saudara. Saudara mungkin terlalu tinggi standarnya. Dan akhirnya saudara lelah sendiri. Tidak menemukan pasangan hidup. Saudara, mari buka hati saudara. Jangan-jangan jodoh saudara tidak jauh-jauh. Mungkin ada di sekitar saudara. Amin. Buka hati saudara. Maka saudara akan melihat pasangan yang tepat, yang akan menyempurnakan saudara. Tuhan bukakan buat saudara. Amin. Yang kedua kita belajar, Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Jauh sebelum kita pikirkan, Tuhan sudah sediakan apa yang kita butuhkan. Adam tadinya nggak kepikiran untuk memiliki istri, enggak. Tapi Tuhan tahu kebutuhannya. Amin. Tuhan menyediakan yang paling terbaik buat Adam. Haleluya. Yang ketiga, saudara, perempuan diciptakan Tuhan untuk menjadi penolong yang sepadan dengan Adam, dengan suaminya. Saudara yang dikasih Tuhan, perempuan diciptakan Tuhan untuk menjadi penolong, bukan pengerongrong atau penggonggong, saudara. Tapi apa? Penolong. Kalau istilahnya penolong berarti perempuan lebih kuat daripada orang yang dia tolong. Makanya istri-istri harus kuat. Ibu-ibu harus kuat. Amin. Tolong suami. Saudara lihat, suami ibu-ibu itu lemah, saudara. Mau taruh kemejanya jadi tempat baju kotor saja nggak mampu, saudara. Mau cuci piring aja nggak mampu, saudara. Mau jaga anak saja nggak mampu karena mereka perlu ditolong.
Ibu-ibu diciptakan Tuhan untuk menjadi penolong suami. Amin. Yang keempat, saudara yang menikah, saudara harus mandiri. Jangan tergantung kepada manusia. Saudara harus siap diproses melalui persoalan pergumulan yang terjadi, yang saudara alami, yang saudara sedang hadapi saat ini di tengah-tengah rumah tanggamu. Tuhan sedang memproses saudara menjadi keluarga yang tangguh, keluarga yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya nasihat pernikahan, saya selalu katakan, kalau ada masalah suami dan istri, jangan datang kepada keluargamu. Karena walaupun saudara salah, pasti saudara dibela. Dan masalah itu tidak akan pernah selesai, justru melahirkan masalah baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah mengambil komitmen untuk menikah, saudara harus mandiri. Saudara harus siap menghadapi semua tantangan-tantangan di depan saudara. Saudara harus kuat. Tetap mempertahankan rumah tangga saudara hingga maut memisahkan. Amin. Haleluya. Biarlah firman Tuhan yang boleh jadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Masa muda mereka diberkati. Rumah tangga mereka diberkati. Sama seperti Tuhan memberkati rumah tangga pertama, Adam dan Hawa di Taman Eden. Demikian juga Tuhan memberkati rumah tangga semua pendengar. Mereka yang saat ini sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.